9 hal yang tidak pernah dibeli ibu zaman dulu, tapi kita beli tiap hari. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah merasa uang belanja sekarang cepat habis? Padahal rasanya tidak beli yang aneh-aneh. Padahal yang berubah bukan penghasilan saja, tapi kebiasaan kecil kita sehari-hari. Judul ini bukan buat menyalahkan ibu-ibu. Justru karena ibu-ibu adalah menteri keuangan paling sibuk sedunia, yang ngatur dapur, anak, suami, dan masih sempat mikir besok masak apa dengan saldo yang tinggal senyum tipis. Pembahasan ini penting karena kondisi sekarang memang beda. Harga kebutuhan naik pelan tapi pasti, godaan belanja makin dekat, dan yang dijual bukan cuma barang, tapi rasa praktis dan gengsi. Bahkan menurut sebuah media massa, pengeluaran rumah tangga harian di Indonesia meningkat terutama di sektor makanan siap saji dan produk instan. Bukan karena lapar, tapi karena gaya hidup serba cepat. Jadi kalau dompet sering ngos-ngosan, bisa jadi bukan karena boros besar, tapi bocor halus tiap hari. Di video ini kita bakal ngobrol santai soal kebiasaan kecil yang dulu dianggap biasa saja oleh ibu zaman dulu. Tapi sekarang justru jadi langganan belanja harian. Bukan buat nostalgia berlebihan, tapi buat bercermin sambil ketawa tipis. Karena ternyata banyak pengeluaran kita bukan karena kebutuhan, tapi karena malas masak, capek mikir, dan diskon yang terlalu ramah. Kalau merasa relate, berarti kamu normal, dan justru video ini penting ditonton sampai habis. Hal pertama itu adalah minuman kemasan. Ibu zaman dulu minumnya air putih, teh manis panas, atau air rebusan yang warnanya coklat tapi katanya sehat. Sekarang kita minum air putih saja. Rasanya ada yang kurang. Harus ada botol, harus dingin, harus ada label. Padahal kalau dihitung, satu botol kecil itu bisa sama dengan harga 1 kilo gula. Tapi karena belinya satu jadi tidak terasa. Sampai akhir bulan baru sadar kok uang tinggal recehan. Ini belum termasuk kopi kekinian yang katanya buat penyemangat. Padahal yang semangat justru kasirnya. Hal kedua adalah bumbu instan yang jumlahnya bikin rak dapur seperti minimarket. Ibu dulu cukup bawang merah, bawang putih, cabai, garam. Sekarang satu menu butuh 1 sachet. Belum lagi saus ini itu. Alasannya biar praktis. Tapi praktiknya belanja nambah. Lucunya lagi kadang masak cuma telur dadar, tapi bumbunya lebih mahal dari telurnya. Dan sachet ini habisnya cepat sekali. Seperti uang belanja yang selalu bilang bentar lagi. Hal ketiga adalah camilan harian. Dulu ngemil itu momen, sekarang ngemil itu rutinitas. Ke dapur niat minum air malah balik bawa keripik, coklat, atau biskuit. Alasannya buat teman nonton, padahal yang nonton cuma ibu sendirian. Sambil mikir menu besok, anak belum minta tapi ibunya sudah buka duluan, dan anehnya, camilan selalu terasa kurang walaupun bungkusnya sudah menumpuk di tong sampah. Hal keempat adalah makanan siap saji. Ibu dulu masak, walaupun cuma sayur bening dan tempe. Sekarang capek sedikit buka aplikasi, hujan sedikit pesan, panas sedikit pesan, katanya hemat waktu. Tapi waktu yang dihemat dipakai buat mikir cicilan. Padahal masak telur dan tumis sayur itu bisa selesai sebelum nasi matang. Tapi karena capek mental, yang dikorbankan justru dompet. Hal kelima adalah alat dapur, yang kelihatannya canggih, tapi ujung-ujungnya jadi pajangan. Ibu dulu satu pisau bisa buat motong apa saja. Sekarang ada alat potong bawang, alat kupas, alat serut. Dibeli karena lucu dan diskon. Dipakai sekali 2 kali lalu masuk laci paling bawah. Dan setiap beres-beres dapur kita suka nemu sambil bilang ini dulu beli. Buat apa ya? Hal keenam adalah pakaian rumah yang jumlahnya bikin lemari susah ditutup. Ibu dulu dasternya itu saja, tapi
awet dan nyaman. Sekarang lihat diskon sedikit langsung merasa butuh. Padahal bajunya cuma dipakai buat masak dan nyapu. Ironisnya baju rumah banyak tapi setiap pagi tetap bilang tidak punya baju. Mungkin yang kurang bukan bajunya tapi kontrol belanjanya. Hal ketujuh adalah sabun dan pewangi berlapis-lapis. Ibu dulu cukup 1 sabun mandi dan 1 sabun cuci. Sekarang ada sabun khusus pagi, sabun khusus malam, pewangi level 1 sampai level entah berapa. Rumah wangi sih, tapi pengeluaran ikut harum. Dan lucunya lagi, kita sering beli pewangi baru, padahal yang lama belum habis. Karena baunya katanya kurang vibes. Hal kedelapan adalah mainan anak yang umurnya lebih pendek dari niat nabung kita. Dulu mainan cuma 1-2 tapi dipakai lama. Sekarang beli mainan mahal, tapi 2 hari sudah bosan. Alasannya biar anak senang, padahal yang senang justru penjualnya. Dan mainan lama akhirnya jadi koleksi debu di kolong meja sambil menunggu hari disumbangkan. Hal ke-9 adalah rasa gengsi. Ini yang paling halus tapi paling mahal. Ibu dulu tidak terlalu mikirin komentar orang. Yang penting dapur ngebul dan anak kenyang. Sekarang kita kadang beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang ketinggalan. Takut dibilang tidak update. Padahal yang update cuma pengeluaran. Dan gengsi ini sering menyamar jadi alasan sederhana. Seperti cuma sekali ini saja. Kalau dipikir pelan-pelan, semua yang kita bahas tadi itu sebenarnya bukan soal barangnya, tapi soal kebiasaan kecil yang diam-diam jadi besar. Kayak sendok nasi yang niatnya 1 tapi tahu-tahu piring penuh, lalu kita bengong sambil mikir kenapa cepat habis. Ibu-ibu itu sering kuat menahan capek, tapi kadang kalah sama diskon dan tulisan promo yang lebih meyakinkan daripada janji diet hari Senin. Di sini kita tidak sedang disuruh jadi super hemat sampai sabun dipotong 2. Tenang saja, itu cuman mitos dapur. Kita cuman diajak berhenti sebentar, tarik napas, lalu nanya ke diri sendiri. Ini benar-benar perlu? Atau cuma lapar mata karena capek dan ingin dimanja sedikit? Karena seringkali yang kita beli itu bukan barang, tapi rasa pengen dihargai setelah seharian ngurus rumah yang rasanya tidak pernah libur. Dan kabar baiknya, ibu-ibu itu sebenarnya jago banget berubah. Asal sadar dan tidak menyalahkan diri sendiri. Pelan-pelan saja. 1 kebiasaan kecil diperbaiki, 1 belanja ditunda, 1 keputusan lebih sadar. Itu sudah cukup buat bikin dompet lebih lega dan hati lebih tenang. Optimisnya di situ, bukan di angka besar, tapi di kesadaran kecil yang konsisten dan penuh kasih ke diri sendiri. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.